Oke, udah pada masuk semua ya ini malam ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat para peserta yang udah pada berkenan hadir pada malam hari ini. Kenalkan, saya Hanif Maulana Fajar. Saya selaku MC atau moderator pada malam hari ini yang memiliki tema Introduction Capture the Flag ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya bakal membacakan susunan acaranya. Jadi yang pertama adalah pembukaan yang baru saja kita laksanakan. Lalu yang kedua adalah pengenalan SCN atau Secure Code Network. Lalu yang ketiga, sesi materi yang akan diisi oleh narasumber kita, yaitu Mas Anugrah Gilang Ramadan. Dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab. Nah, buat teman-teman, di sini kemungkinan ada beberapa yang belum kenal SCN ya. Jadi apa itu SCN? SCN adalah Secure Code Network atau SCN ya, disingkat SCN, adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang teknologi informasi yang memiliki fokus utama pada penyediaan edukasi dalam cybersecurity dan network engineering. Komunitas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang security dan network engineering. Jadi visi kami adalah menjadi komunitas yang terdepan dalam penyediaan edukasi cybersecurity dan network engineering yang inovatif, membekali anggotanya dengan pengetahuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta berperan aktif dalam meningkatkan keamanan dan kemampuan para anggota dalam bidang jaringan teknologi informasi. Dan misi kami adalah menyelenggarakan acara dan seminar berkala, menjadi wadah berbagi wawasan dan pengetahuan keamanan cyber dan jaringan, lalu menyediakan akses pendidikan keamanan siber dan jaringan untuk semua orang secara gratis maupun berbayar, dan memberikan edukasi cybersecurity dan network engineering secara gratis dan memberikan pelatihan CTF Capture the Flag kepada anggota yang ingin mendalami bidang cybersecurity. Oke, mungkin cukup ya untuk pengenalan tentang SCN. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin bertanya nanti bisa di akhir ya. Lalu sebelumnya nih, kita sapa dulu nih bintang tamu kita pada malam hari ini, pemateri kita nih, Mas Gilang. Halo Mas Gilang, bisa dibuka mic-nya itu? Halo, selamat malam semua. Ya, gimana kabarnya Mas Gilang nih, kesibukannya apa aja nih, ngomong-ngomong? Alhamdulillah baik mas. Ini sibuk kuliah. Sibuk kuliah sama, saya juga iya. Oke, mantap deh. Oke, untuk kepada para peserta, dimohon untuk mematikan mic atau mute agar tidak mengganggu berjalannya materi. Kalau begitu langsung saja kita mulai materinya kepada Mas Gilang, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, makasih mas. Ya. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenalin, saya biasa dipanggil Gilang Ramadan. Saya seorang mahasiswa yang aktif sekarang semester 3 di Universitas Mataram. Oke. Mungkin saya boleh share screen mas. Ya, ya, silahkan, silahkan. Ini belum ini mas. Izin share screen-nya belum? Oh, si Farel nih. Saudara Farel bisa dibuka share screen-nya nih. Masya Allah, anak ini. Sebentar ya, biar saya hubungi Farelnya dulu. Ini bocahnya lagi pergi. Maaf ya, ini ada kendala teknik ya. Iya Pak. Iya Kak, santai.
Oke, udah kelihatan kan ya semuanya? Oke, kita langsung masuk ke materi. Jadi malam hari ini materi kita adalah Introduction to Capture the Flag. Oke, apa aja sih yang kita bakal bahas malam ini? Itu sebenarnya ada 3 poin penting yang bakal kita bahas malam hari ini. Yang pertama, apa sih itu CTF? Yang kedua, jenis-jenis CTF yang umumnya yang ada baik di Indonesia maupun di internasional. Terus ada role umum di Jeopardy. Oke, Jeopardy itu apa? Ntar bakal gue jelasin. Oke, kita mulai dulu dari apa itu CTF. Oke, secara sederhana, Capture the Flag atau CTF itu adalah sebuah permainan di mana kita mencari sebuah string atau yang biasa disebut flag yang disembunyikan oleh si pembuat soal gitu. Gimana cara kita menemukan? Yaitu dengan cara mengeksploitasi keamanan atau mengeksploitasi kerentanan yang diberikan sama si pembuat soal gitu. Nah, di sini tujuan utamanya itu adalah kita memecahkan tantangan keamanan yang diberikan dan menemukan bendera tersebut secara cepat mungkin gitu. Biasanya kalau kita cepat menemukan flag-nya itu poinnya lebih tinggi. Gitu. Oke, apa aja sih jenis-jenis CTF yang umum gitu atau yang biasa? Nah, yang pertama nih ada attack defense. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu. Attack defense ini merupakan jenis CTF di mana masing-masing tim itu nanti dikasih sebuah mesin. Kemudian tugasnya masing-masing tim itu adalah yang pertama itu harus menyerang mesin dari tim lawan gitu. Jadi harus mengeksploitasi mesin tim lawan. Selain dari itu, mereka juga harus mempertahankan mesin mereka sendiri gitu. Kayak di sini ada gambar ilustrasinya. Tim 1 itu ngedefense serangan dari tim yang lain sekaligus nyerang gitu. Selanjutnya ada Jeopardy. Jeopardy ini merupakan tipe CTF yang paling banyak atau paling umum dilombain. Kenapa gitu? Karena dari segi setup dan segalanya itu terbilang lebih gampang lah dibanding tipe CTF yang lain. Oke, kita langsung masuk ke role umum di CTF Jeopardy. Sebelumnya kita kembali lagi, Jeopardy itu merupakan tipe CTF di mana itu challenge-nya itu dibagi ke beberapa kategori gitu. Jadi nanti masing-masing tim itu bisa ngebagi gitu, siapa yang bakal ngerjain kategori ini. Misalnya kategori web dikerjain si ini, terus ada yang ngerjain kategori forensik, ada yang ngerjain kategori reverse engineering dan sebagainya, seperti itu. Oke. Ini ada beberapa role yang secara umum ya yang ada di Jeopardy. Yang pertama itu web exploitation. Nah, web exploitation itu ngapain sih? Jadi kita dikasih sebuah web yang emang rentan. Jadi tugas kita adalah mengeksploitasinya. Kalau CVE atau kerentanannya apa yang ada di web, itu tugas kita untuk bisa tahu gitu. Apa sih kerentanan yang ada di web. Nah, biasanya kalau di perlombaan-perlombaan itu kita dikasih source code buat menganalisisnya gitu. Semisal kita dikasih sebuah web yang rentan terhadap SSS, tapi kita nggak tahu, dia si webnya itu ngefilter si karakter apa aja sih di XSS gitu. Semisal webnya itu ngefilter dari karakter script gitu. Jadi kita bisa gunain payload yang lain, semisal IMG atau SPG dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada binary exploitation. Binary exploitation ini biasanya kita nyerang atau mengeksploitasi biasanya file yang executable atau file C yang udah di compile gitu. Biasanya nanti kita nyerang untuk mendapatkan flag itu caranya adalah biasanya kita nyerang sesuatu yang rentan di file C-nya gitu. Semisal kalau nerima inputan dengan syntax get itu bisa rentan diserang oleh
buffer overflow kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kriptografi. Kriptografi itu apa? Kriptografi adalah gimana kita enkripsi data gitu atau teks yang semisal kalau kayak kita ngirim pesan ke teman kita atau ngirim SMS lah. Misal kita ngirim SMS halo, itu yang sampai ke teman kita setelah dienkripsi itu bukan teks halo tapi sebuah karakter-karakter aneh gitu. Nah, tugas kita di kriptografi itu adalah ngebalikin si karakter-karakter aneh itu jadi kalimat yang bisa dimengerti atau dibaca manusia kayak gitu. Nah, ada reverse engineering selanjutnya. Apa sih reverse engineering itu? Reverse engineering itu berkaitan dengan gimana kita nge-reverse gitu. Contohnya, semisal X plus 1 sama dengan 7 gitu. Nah, kita cari gitu. X-nya itu nilainya berapa sih? Sederhananya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada forensik. Nah, biasanya kalau forensik ini yang biasa dibilang sama orang-orang soal ngedukun gitu. Tapi biasanya soal-soal forensik itu tipe-tipe yang analisis gitu. Dan biasanya mungkin soal forensik yang bagus itu biasanya itu ada beberapa soal yang kayak challenge-nya itu gimana ngembalikin file dari recycle bin yang udah kehapus gitu. Atau analisis malware juga ada kayak gitu. Nah, terus bagaimana sih kalau kita mau memulai main CTF itu dari mana gitu? Nah, kalau saran saya sih yang pertama ada website yang bagus yang saya saranin itu namanya Pico CTF. Kalian bisa main di sana dulu buat awal-awal karena itu bagus lah buat pemula. Ada beberapa soal-soal yang ngenalin konsep-konsep dasar kayak Common Linux dan sebagainya. Gitu. Soalnya biasanya kalau di CTF itu kita itu nggak ngandalin yang namanya tools-tools banget gitu. Dan biasanya kita buat suatu script sebagai tools sendiri gitu. Dan itu nggak bisa dipakai di semua challenge yang datang gitu. Kadang-kadang kita harus making just time gitu. Kita harus buat di waktu itu sendiri sesuai dengan case yang kita dapat kayak gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada demonstrasi singkat binary exploit. Mungkin buat teman-teman yang mau nyoba juga challenge-nya saya taruh di pesan aja. Oke. Jadi ada demonstrasi singkat gimana sih binary kita kalau ngerjain binary exploitation itu kayak gimana gitu. Nah, jadi biasanya di challenge-challenge atau di perlombaan itu ada yang ngasih source code, ada juga yang cuma ngasih hasil compile file C-nya gitu. Nah, di sini kita coba yang ada source code-nya supaya teman-teman lebih kebayang lah kayak gimana gitu. Nah, ini biasanya juga nggak kelihatan ya isi dari sesuatu yang ada flag-nya itu biasanya nggak kelihatan karena kita biasanya nge-remote dari server si pembuat soalnya gitu. Cuma di sini nggak apa-apa, kita pakai buat belajar aja. Nah, di sini ada source code file C. Oke, di mana di sini kita disuruh input sebuah password gitu. Nanti si passwordnya muncul gitu. Istilahnya gitu muncul di print gitu. Nah, pakai fungsi yang print ini. Tapi di fungsi print ini ada hal yang menarik gitu. Ketika B-nya bisa kita override jadi 1.500.000 itu kita dapat flag-nya gitu. Nah, gimana sih kita bisa tahu yang mana yang kerentanan di bagian source code ini gitu. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa baca-baca. Kalau buat binary exploitation, nanti saya kasih di mana saya biasanya belajar. Nah, di sini ada kerentanan dengan sintak get ini ya. Jadi kalau ada orang yang buat kode file C pakai perintah get, itu dia nggak ngefilter jumlah karakter yang diinput gitu. Jadi kita bisa ya semau kita input karakter berapapun. Nah, nanti kita bisa ngoverride kita bisa ngoverride variabel yang lainnya ketika kita menginput lebih dari karakter yang seharusnya
kayak gitu. Nah, gimana sih kita nganalisis awalnya gitu kalau main binary exploitation? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita ngerti dulu sebelum kita mau milih untuk bermain binary exploitation. Yang pertama, teman-teman harus ngerti bagaimana files itu bekerja gitu. Yang kedua, yang paling penting itu adalah teman-teman paham register dan beberapa perintah atau instruksi di bahasa assembly. Nah, beberapa tools yang digunain itu ada namanya GDB biasanya. Terus ya yang paling penting sih GDB. Yang kedua yang sering dipakai itu adalah PWN Tools. PWN Tools itu apa? Itu kayak script Python yang bisa kita gunakan untuk mengeksploitasi seperti itu. Nah, di sini kita langsung aja. BTW di sini saya pakai WSL Ubuntu buat ngerjain challenge. Biasanya saya pakai WSL. Nah, nama challenge-nya adalah Basic Buffer Overflow. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu Buffer Overflow adalah di mana kita melimpahkan karakter lebih dari kapasitas yang sebenarnya disediakan gitu. Misal di sini input password yang harusnya kapasitas yang disediakan itu adalah di bagian ya area C doang gitu. Cuman ketika kita menginput lebih dari karakter yang seharusnya itu bisa ngerubah atau mempengaruhi variabel yang lain kayak A sama B. Di sini A-nya itu berisi A dan B-nya ini berisi sebuah kalimat hexa gitu. Di mana desimal dari hexa decode ini adalah bla 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 yang ini. Nah, kita coba jalanin ya. Nah, di sini kita disuruh input password. Kita coba input A. Nah, di sini dia bakal munculin A dan nilai gitu. Nilai dari desimal si B. Nah, tapi karena kita input lebih banyak dari yang seharusnya, itu ini yang mempengaruhi. Yang ini pengaruh gitu. Yang dimana seharusnya ketika kita input yang sesuai dengan yang seharusnya itu nggak mempengaruhi gitu. Misalnya, nah, yang B ini itu ngikut dipengaruhi oleh jumlah inputan password yang kita pakai gitu. Seperti itu. Nah, jadi gimana kita bisa ngoverride si B ini supaya dia bisa jadi 1.500.000 kayak gini. Gimana kita bisa ngubah si B ini yang awalnya berapa itu jadi 1.500.000 ini. Nah, yang pertama adalah kita buka dulu file executable-nya. Di sini saya pakai GDB. Sorry teman-teman agak lemot. Oke, di sini kita udah buka pakai GDB. Selanjutnya yang pertama yang kalian harus cek itu adalah security atau proteksi yang dipasang oleh si file itu. Karena di sini saya nggak aktifin semua proteksinya. Itu, nah di sini yang aktif itu NX. NX itu apa? Itu biasanya terkait dengan shellcode. Ketika kita mau injek shellcode, kalau NX-nya aktif itu nggak bisa gitu. Tapi karena challenge ini kita nggak bakal pakai shellcode, ya nggak apa-apa. Ya selain dari itu juga nggak saya aktifin karena kita buat belajar aja, semuanya itu dinonaktifkan. Nah, selanjutnya adalah kita cari dulu biasanya address dari masing-masing function gitu. Pakai info function. Nah, di sini ada beberapa address. Kita bisa tahu ada address dari si main sama print. Nah, tapi sebelum itu teman-teman kita harus tahu dulu ketika suatu file dikompil itu ada dua jenis sebenarnya.
bisa 32 bit atau 64 bit. Kita bisa cek. Caranya adalah kita tinggal ini sebenarnya bawaan dari ini ya, bawaan dari si PWN Tools, satu bisa juga kalian unduh di eksternal itu buat ngecek file. Nah, di sini ternyata 32 bit. Kita gunakan 32 bit karena cara eksploitasinya nanti agak berbeda gitu. Dari segi registernya juga agak berbeda. Oke. Selanjutnya di sini kita mau nge-exploit gimana B ini override. Nah, yang harus kita cari adalah gimana dia bisa nge-override. Berapa karakter yang kita butuhkan untuk ngerubah si B. Itu gimana caranya gitu. Ya, pertama kita buka dulu. Dan kita lihat ini jalannya di mana sih sebenarnya, inputan itu jalannya di mana? Kan jalannya di fungsi main ya. Jadi kita bakal pindah ke fungsi main. Kita pindah dulu ke fungsi main yang ini. Caranya adalah kalian bisa disas main. Nah, di disas main ini ada beberapa instruksi atau perintah di assembly kayak call, move, dan lain sebagainya. Tapi kita jangan lihat itu. Yang penting adalah ini. Yang pertama, buffer. Kita cari buffer. Buffer itu apa? Buffer itu adalah kondisi ketika si variabel itu diisi dengan value gitu. Nah, di sini itu ngisi 0 kali 41. 0 kali 41 itu hexa yang nilainya adalah A. Berarti A-nya nilai dari variabel A itu ada di EBP min 0 kali 1. Sedangkan value dari 0 X decode ini itu ada di EBP min 0 kali 8 gitu. Nah, yang harus kita cari adalah si inputan ini. Ini menggunakan perintah gets kan. Jadi di sini ada perintah gets, kita cari perintah gets. Perintah gets ada di sini. Nah, biasanya perintahnya itu dijalankan waktu dia instruksinya ada di bawahnya gitu. Jadi ketika instruksinya ada di sini, perintah gets itu dijalankan. Jadi kita coba break di bagian sini ya. Kita bisa break main plus 62. Oke. Sekarang, nah di sini ada input password. Kita bisa coba input A B B B B C C C C P P P P. Bisa lihat. Nah, kalau udah gini, kita tinggal cek. Kan di code ini adalah isi dari variabel B kan. Kita mau cek nih. Ini isinya apa? Udah ke-trigger atau keubah nggak sama inputan kita? Kalau keubah itu mulainya dari inputan yang mana ya? Kayak gitu. Oke, cara ngeceknya kita bisa pakai X EBP. Oke. Nah, ternyata ke-trigger. Di mana inputan yang berhasil masuk itu adalah 45, 45, 45, 45. Oke. 45 itu apa? Sebenarnya sini. Nah, bentar. Nah, ternyata karakter dari 0,45 itu E gitu. Jadi karakter yang masuk itu E. Sehingga bisa kita simpulkan kalau paddingnya itu cuma sampai yang di ini doang. Kan ini ada masing-masing 4 ya. Berarti paddingnya 4 kali 4 sama dengan 16 gitu. Jadi paddingnya ada 16. Nah, waktu paddingnya udah 16, terus apa? Nah, kita kan mau supaya dia 1.500.000 ini. Nah, kalau mau 1.500.000 ini, itu kita nggak bisa langsung input 1.500.000 gitu. Kita harus cari dulu heksanya. Hexa dari ini gitu. Caranya adalah tinggal gini doang. Aduh, sorry. Hex. Nah, ini merupakan hexa dari 1.500.000. Ini tinggal kita catat aja. Nah, sebenarnya di sini saya udah buat solvernya. Bentar.
Sebenarnya ada beberapa cara ya untuk eksploitasi. Yang pertama kita bisa buat script, yang kedua bisa kita injeksi langsung dari terminal. Nah, karena kita udah tahu itu 16, jadi kita tinggal gini aja. Kan kita udah tahu, ternyata paddingnya itu 16, berarti kita bisa, nah kita bisa kayak gini. Kita print suatu karakter yang jumlahnya 16 untuk ke paddingnya, kemudian selanjutnya kita override variabel B dengan hexadesimal yang kita kasih gitu, supaya dia berubah hasilnya menjadi 1.500.000. Nah, ini kalau kita jalanin, kita dapat flagnya. Nah, di mana flagnya ini menggunakan kriptografi. Nah, biasanya kalau kriptografi itu kita pakai sebuah website namanya, kalau kriptografi sederhana ya, kita bisa pakai sebuah website yang namanya itu Cyberset. Nah, di Cyberset ini kalau kita nggak tahu dia itu pakai hash atau dia pakai algoritma apa, ya kita bisa pakai magic aja gitu. Jadi kita tinggal tempel yang tadi seperti intensif. Nah, flagnya test, can you see me? Udah. Kayak gitu sih guys, gambarannya gimana kalau ngerjain binary exploitation. Istilahnya gambarannya lah. Gitu. Jadi kayak gitu aja, saya langsung kembaliin ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya dari Mas Anugrah Gilang ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak, Mas? Soal ini? Udah cukup sih Mas, kayaknya ini aja dari pertanyaan-pertanyaan nanti paling. Oke. Baik, untuk yang ingin bertanya, bisa pencet tombol angkat tangan ya. Ini saya lupa namanya apa, cuma tulisannya angkat tangan pokoknya. Buat yang ingin bertanya, ayo nggak usah malu-malu. Oke, silakan Mas Ardan, boleh open mic. Halo, selamat malam. Aku mau tanya ini tadi kan aku download yang file apa sih judulnya? Sorry. Basic BFO ya. Terus ku buka di Visual Code, kok ini terenkripsi gitu, nggak bisa kelihatan gimana ya? Ya itu Mas, soalnya apa ya? Itu istilahnya file yang apa namanya? Yang udah di-compile. Aku bukan source code-nya lah. Kalau mau source code-nya ntar aku share. Oh oke, kukira memang punya aku yang salah gitu. Ternyata emang ya. Ya emang gitu Mas. Kalau Oh, ya. udah di-compile gitu hasilnya nggak bisa dibuka pakai VS Code. Baik, terima kasih Mas. Yo, Ada pertanyaan lain? Ayo. Oke, Mas Reo Arya bisa dibuka suaranya. Halo, Mas Reo Arya? Iya, bisa di-chat juga. Nanti saya wakilkan kepada Mas Gilangnya. Ya, silakan. Yang ada yang mau bertanya lagi? Buat reverse engineering pakai tools apa ya, Mas? Bisa dijawab, Mas Gilang?
Jadi biasanya kalau reverse engineering itu sebenarnya ada banyak sih toolsnya, tapi yang biasa digunain buat nge-reverse atau ngebaca code-nya itu bisa pakai IDA Pro namanya atau Ghidra gitu, Mas. Ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan waktu dan tempat. Pak, itu maaf ya, itu di luar konteks percakapan pada malam hari ini ya. Soal DDoS itu agak melenceng ya dari itu bahasa kita pada malam hari ini. Mas CTF buat pemula biasanya di mana ya? Mas Gilang bisa dijawab CTF untuk pemula? Kalau buat pemula ya biasanya itu di picoctf.org, bisa dicari aja. Itu namanya picoctf.org. Ya biasanya main di sana enak sih buat pemula, soalnya biasanya di sana nekenin konsep gitu. Ada juga basic Linux, basic kriptografi yang apa? Basic kriptografi dari awal banget lah gitu. Jadi ntar biar ngerti algoritma-algoritma yang lebih kompleks itu, jadi di sana itu dasar-dasarnya dulu kayak gitu. Di Pico CTP.org. Ntar mungkin saya bisa kirimin aja langsung di ini ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Monkino. Mas, untuk forensik itu biasanya dikasih apa ya? Apakah file yang sudah dihapus atau lagu atau apa? Adakah sedikit penjelasan? Sebentar. Forensik ya. Iya, yang Mas Monkino itu di pertanyaan, di Um, komentar. Kalau forensik yang basic ya, yang basic yang biasanya itu kita nganalisis ini sih, file-file kayak metadata dari sebuah file gitu. Misalnya dari foto, ada nggak metadata yang disembunyiin gitu. Kalau enggak um, dari audio bisa juga. Terus biasanya kalau yang di lomba-lomba yang saya temuin ya, ya biasanya itu kita disuruh yang paling ini sih kemarin yang paling menarik ada ini ya, ada analisis malware. Tapi enggak sih kalau buat yang baru main di Pico CTF itu biasanya kalau dasar-dasar itu ya paling kita nganalisis file. Terus yang kedua yang penting itu kita nganalisis lalu lintas jaringan biasanya. Kita pakai file pcap, kita nganalisis pakai WhatsApp kayak gitu-gitu. Oke, baik ya, semoga bisa menjawab. Lalu ada pertanyaan dari Reo Arya Yuda. Mas, kalau ada soal PHP, buka source code-nya, apa ada caranya ya? Gimana maksudnya? Itu PHP-nya kebuka apa gimana? Saya kurang paham ini. Mas, kalau ada soal PHP, buka source code-nya, apa ada caranya ya? Enggak. Gini, kalau misalnya di CTF lomba ya, itu tuh dikasih sebuah file zip di mana di dalamnya itu ada file JavaScript, PHP kayak gitu-gitu. Kita analisis sendiri gitu, kerentanannya di mana. Kayak gitu maksudnya, Mas. Oke, semoga bisa menjawab. Lalu dari Tirus 12, belajar dasar-dasar CTF di mana ya Kak? Kalau di Pico itu pernah nyoba, itu langsung ke prakteknya. Buat dasar-dasar ya. Ini gini, kalau yang pertama itu kalian harus nentuin gitu, kalian suka role apa gitu. Caranya adalah kalian coba dulu semua. Web exploitation, binary exploitation, reverse, forensic, dan sebagainya. Nah, dari semua itu pasti ada satu yang kalian paling suka gitu. Nah, kalau ada kalian udah nemu yang paling kalian suka, itu ada webnya masing-masing buat belajar atau ada tempatnya lah gitu. Kayak misalnya kriptografi itu ada web namanya CryptoHack kalau nggak salah. Kalau binary exploitation udah saya share di chat, itu tempat belajar saya biasanya. Terus kalau buat web itu biasanya paling bagus di Podswigger, labnya Podswigger. Paling gitu sih, Mas. Yang pertama harus tentuin dulu kalian tuh suka role yang apa, baru tentuin tempat belajarnya kayak gitu.
Oke, terima kasih atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Aswan Moriski Pratama. Mas izin bertanya, untuk yang baru awal belajar CTF itu harus memahami bahasa pemrograman apa saja, Mas? Thank you. Kalau bahasa pemrograman mungkin sesuai ini ya, sesuai role. Kalau kalian sukanya web exploitation, mau nggak mau kalian harus belajar bahasa-bahasa yang biasanya dipakai di web gitu. Kayak mungkin HTML, CSS, JavaScript. Kalian harus paham PHP. Biasanya pokoknya bahasa yang biasa dipakai di web lah. Nah, kalau kalian ngambil atau kalian suka role-role kayak binary exploitation, terus kalian suka mungkin kriptografi, itu biasanya yang banyak digunakan atau yang umum digunakan itu paling yang harus kalian paham itu bahasa C, C++, sama Python. Itu paling penting. Oke, ada pertanyaan dari Muhammad Raihan Widayat. Ini pertanyaan bagus nih. Apa kasus tersulit atau creepy saat lomba CTF? Waduh. Ini paling sulitnya itu kalau kita nemu soal yang benar-benar black box gitu atau guessing. Itu biasanya ada kalau lomba luar biasanya ya. Kalau lomba-lomba lokal di Indonesia itu biasanya bagus-bagus sih. Kalau lomba di luar itu main di CTFTM itu biasanya ada beberapa soal-soal yang guessing. Guessing itu dalam artian misalnya kita main web exploitation nih. Kita nggak ada source code gitu, cuma dikasih URL buat kita tes doang kerentanannya. Terus ya kita nggak tahu mau ngapain gitu. Ya nggak tahu aja mau ngapain. Terus yang paling creepy atau sulit, paling buat saya sih sebelum lombanya sih. Nemu tim yang balance tuh agak susah ya. Kayak kalau kalian misalnya mau lomba nih 3 orang, biasanya ada yang kayak mau web exploitation doang gitu. Susah nemu yang kayak balance. Ada yang binary lah, ada yang web, reverse, forensik, kayak gitu-gitu. Wah, ini antusias sekali ya pada malam hari ini nih, banyak banget yang bertanya. Wah, ini biasanya pada Iya, males tanya nih temen-temennya nih. seru kok Oke, main CTF. iya. Jadi kita banyak kayak nyelesain teka-teki gitu ya. Iya, betul. Buat yang Selain malas itu mikir juga, seperti saya tidak cukup. aduh, selain itu juga kalau belajar cyber security lewat CTF kayaknya lebih terarah deh kalau menurut saya tuh. Jadi kita bisa nentuin bidang mana mau didalamin gitu. Misal kalau mau blue team ya forensik cocok banget. Kayak gitu. Dari Hildan Kautomo, Mas izin bertanya, apakah proteksi NX dan sebagainya di Google Database bisa di-bypass? Bisa Mas, jadi setiap proteksi itu ada caranya di bypass gitu. Misalnya NX. Nah, NX itu biasanya kita bypassnya pakai metode ROP atau Oriented Programming gitu. Jadi nanti kita kayak nggak ngirim shell code, tapi kita kayak buat chain gadget buat dieksekusi oleh si programnya gitu. Jadi kita kayak buat sendirilah stack versi kita gitu, supaya itu yang dieksekusi. Itu ntar kalau Mas sudah sampai ROP itu ngerti kok kalau belajar Binex. Oke, masih ada banyak pertanyaan ini. Mas, kalau nge-scan web yang keluar script webnya tersebut, cara cari kerentanannya itu gimana ya? Kalau merubah scriptnya itu gimana ya? Wah, gimana maksudnya itu, Mas? Wah, Mas kalau nge-scan web yang keluar script webnya, web tersebut yang keluar tuh. Cara cari kerentanannya itu gimana? Oh, kalau keluar scriptnya ya paling misalnya keluar script JavaScript atau PHP-nya, ya paling kalian cari-cari di situlah. Misalnya yang rentannya itu apa gitu. Misalnya kalau dia enggak sanitasi karakter itu biasanya XSS atau ya kayak gitulah paling Mas. Ya, Kalau buat cross selengkapnya ya scripting ya. biasanya ya kalau ini enggak karakter enggak difilter ya biasanya XSS. Terus buat yang lainnya biasanya saya baca-baca di itu sih ada website bagus namanya Hacktrick.
paling gitu. Soalnya di setiap CTF itu biasanya rada beda-beda sih. Mereka ngasih ininya yang baru-baru gitu biasanya. Untuk saudara Ian Indrawan bisa di-mute dulu, maaf. Jika ingin bertanya bisa angkat tangan ya. Lalu dari Notsec, mohon maaf Mas, saya mau nanya Mas, untuk binary exploitation, itu kira-kira tools apa aja ya Mas yang dipakai? Tools ya? Nggak banyak tools sih, kalau main binary exploitation itu paling toolsnya itu buat kita ngumpulin informasi doang untuk membantu gitu. Yang paling banyak digunain sih paling PWN tools ya. Itu pun kita nge-script gitu, kayak nulis script codingan dari Python, itu kita taruh informasi-informasi yang diperlukan. Paling tools yang kita pakai itu namanya GDB, itu buat analisis assembly-nya, terus ada robjjet namanya, itu buat kita ngumpulin gadget-gadget yang kita perluin. Paling itu doang sih Mas, nggak banyak tools binary exploitation. Nah, satu lagi, biasanya kalau kita nggak dikasih source code itu kita lihat kasarannya atau di-compile, misalnya itu kan source code-nya udah di-compile ya, kita di-compile-nya atau lihat gambaran kasarnya lah dari codingan yang udah di-compile itu pakai Ghidra atau IDA Pro biasanya. Ya, bisa juga pakai Reader 2. Kayak gitu sih Mas. Oke, baik. Kata Notsec nih yang tadi nanya nih rada pusing di binary exploitation Mas, wek. Waduh, sama Mas, saya juga masih belajar. Iya. Pusing Mas, asli. Lalu ada lagi dari Maldesa. Kalau ikut CTF itu apakah pakai tools-tools yang ada di Kali Linux Mas? Beberapa sih, nggak semuanya sih. Yang pernah saya ini nggak semuanya kepake sih Mas. Soalnya kadang-kadang kalau di lomba-lomba CTF itu kita nggak diizinin buat nge-scan kayak pakai GoBuster atau Dearsearch, itu nggak diizinin gitu biasanya. Kita nggak boleh buat sesuatu yang bisa merugikan player lain lah. Misalnya buat webnya down lah karena kita nge-scan pakai Nuplay atau apa gitu. Itu sih Mas. Paling berapa doang yang dipakai. Dari Rizky Tegar, Mas, saya mau bertanya, Mas, bahasa pemrograman apa saja yang bisa diserang dengan teknik binary exploitation? Sejauh ini ya, yang saya ini biasanya bahasa C sama C++ doang sih. Sejauh ini ya. Yang saya tahu, mungkin ada yang pernah nemu case apa gitu. Cuman biasanya kalau setahu saya itu, saya nemu case-nya yang bahasa C atau C++ aja sih. Oke, ini Muhammad Amrizen, Mas, boleh nggak nanti di list tempat-tempat belajar CTF dari mulai forensik, bagusnya di mana, kriptografi, dan lain-lainnya? Oh, oke. Boleh Mas. Boleh. Ya, nanti di list aja ya. Lalu dari Iya sih. Monkino lagi, Mas, adakah gambaran prospek karir dari jenis-jenis CTF yang tadi disebut seperti web exploitation, prospek karirnya Oh, kemana nantinya? ada banget Mas. Kalau web Iya. exploitation udah jelas ya. Jobnya itu paling ke penetration tester gitu, security research kayak gitu-gitu. Nah, kalau binary exploitation biasanya itu ke game hacking, ke browser exploit kayak gitu-gitulah. Nah, kalau forensik itu biasanya ke ini sih, analisis malware bisa masuk juga, terus insiden respon kali juga ya. Iya, paling itu. Terus kalau ke reverse itu bisa juga analisis malware sih, reverse. Itu soalnya agak berkaitan sama forensik juga ya. Terus kalau kriptografi itu ke blockchain kayak gitu Mas. Oke, buat Mas Ardan bisa open mic ya, Maaf, kalau yang bertanya. aku mau nanya gimana sih cara mempersiapkan diri buat ikut kompetisi CTF gitu? Apa-apa aja yang perlu dilakukan? Yang perlu dipersiapin ya.
Saya rasa main CTP yang banyak doang sih. Kalau mau persiapan lomba tuh ya latihan yang banyak aja gitu. Latihan solve soal yang banyak gitu, karena soalnya di lomba CTP itu biasanya latihan-latihan yang kita kerjain itu biasanya nggak sesuai gitu. Jadi gimana caranya, yang perlu kalian ini juga itu skill dari ini ya, skill googling ya. Skills googling itu kalian nyari di waktu itu langsung gitu. Misalnya contohnya di web exploit, itu ada CVE yang baru yang dimunculin. Jadi mau nggak mau kalian harus belajar di waktu itu cara eksploitasinya. Kayak gitu. Yang paling penting itu yang pertama tadi latihan, yang kedua adalah skill googling kalian. Paling yang dua itu sih, Mas. Baik, makasih banyak, Mas. Oke, Mas, Ya, semoga sama-sama. menjawab. Ada Muhammad Abdul Malik, silahkan open mic dan mari kita podcast. Oke. Saya di sini pengen nanya ini, Mas. Kalau di dalam kompetisi CTF itu kan ada yang per tim tuh. Biasanya kalau yang per tim itu kayak misalkan soal CTF-nya itu nanti dibagi per orang dalam tim itu atau satu tim itu? Atau gimana tuh? Oh, gini sih, itu biasanya kalau lomba itu ya satu aja gitu. Satu tim itu punya satu kredensial login kan. Terlogin pakai misalnya username sama password ketua gitu. Ya satu aja gitu. Di satu itu udah ada challenge kayak web, binary dan sebagainya. Tinggal dibagi aja. Kalian masing-masing tim siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain ini gitu. Kalau soalnya udah gabung di situ semua. Gitu, Mas. Oke, oke. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Aulia Nur Apriliani. Maaf, salah sebut nama nih. Jadi, Bang, izin bertanya bagaimana cara menghindari bug pada proses pengembangan software? Waduh, bug pada pengembangan software ya? Saya kurang tahu sih ya, karena pengembangan software maksudnya gimana ya? Aplikasi gitu kan? Iya, tergantung softwarenya juga. Soalnya saya pun ada pengembangan software juga di kampus saya. Itu kan kita kan, oh ya sebelumnya saya Hadif ya, saya kuliah di MMTC nih, di kampusnya Kominfo di Jogja. Jadi ada juga pengembangan software, di situ kita belajar algoritma, belajar logika, cuman itu udah out of topic ya, cuman saya bahas dikit aja. Jadi di situ ntar kita bakal belajar apa itu jaringan, terus kayak apa namanya, saya lupa. Jadi di situ pokoknya ntar kita diajarin bagaimana cara mengurangi bug, terus bagaimana nge-solve semua bug yang ada di situ. Walaupun kalau saya nilai dari kampus saya sendiri, memang tekniknya agak jadul. Cuma kalau misalnya kalian pengen belajar sendiri, bisa lah, ada websitenya pasti. Bisa kalian cari sendiri, itu bisa. Lalu ada lagi dari Frebel98. Izin bertanya, untuk role bagian web basic skill-nya apa aja? Coba jelaskan. Kalau web ya, kalau web itu paling yang pertama yang kalian pelajarin itu top 10 kerentanannya. Kayak injection dan sebagainya itu. Kayak kalian bisa langsung aja ke ini, ke web WatchWidger, nama webnya WatchWidger. Itu udah ada kok learning pad-nya, kalian harus belajar dari kerentanan apa gitu. Paling itu aja sih. Paling kalau ada pun dimunculin kerentanan yang nggak ada di sana mungkin, atau CPE baru, itu mungkin kalian bisa pakai skill googling yang saya bilang tadi ya. Pentingnya itu kalian belajar di waktu kalian kompetisi atau lomba waktu itu juga, kalian googling gitu. Itu cara ngeksploitasinya gimana, kalian belajar dulu di waktu itu. Karena banyak kasus di lomba itu nggak kayak waktu latihan atau waktu kita main-main biasa gitu. Biasanya ada aja yang dimunculin yang baru. Soalnya mereka itu berharap gitu tuh belajar hal baru setelah dari lomba itu. Kayak gitu, Mas. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah terlalu malam. Mas, bedanya binary exploitation sama buffer overflow itu apa ya? Jadi buffer overflow itu adalah salah satu nama kerentanan yang ada di binary exploitation, Mas. Jadi buffer overflow itu di mana kita bisa menginput karakter melebihi dari kapasitas. Kayak gitu, Mas.
Oke, baik. Semoga itu menjawab unek-unek yang ada di hati kalian ya. Karena ini sudah terlalu malam, juga kita tidak enak malam-malam mengganggu tetangga kosan saya. Jadi alangkah baiknya kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pada malam hari ini ilmu yang kita dapatkan dari Mas Anugrah Gilang ini berkah dan bisa berguna untuk kita di masa depan. Oke, mungkin sekian dari kami. Jika kami ada banyak salah, ada banyak tutur kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati para pemirsa, mungkin juga ada sepertinya kesalahan teknis yang mengganggu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Hanif Maulana Fajar dan para direksi, mewakili para direksi, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.